tidak hanya universitas, Pak Dubes. Saya keluarga siap menerima implementasi diplomasi pendidikan yang Bapak gaungkan di Nairobi, Kenya ini dan beberapa negara. Saya sudah siapkan beberapa tim untuk welcome, menerima tindak lanjut misi pendidikan. Bahkan saya sebagai keluarga akan bersyukur apabila Bapak merekomendasikan anak-anak dari Kenya untuk studi lanjut di UNY, apakah program bachelor, bukan S1, S2, S3, dan mohon dengan hormat 3 diantaranya nanti tinggal di rumah saya untuk saya dampingi sebagai Bapak asuhnya. Rekomendasi Bapak. Ponari Podcast KBRI Nairobi. Selamat datang di Ponari, podcastnya KBRI Nairobi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang pertama kali dari dunia akademisi. Beliau tamu spesial kita kali ini adalah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto. Assalamualaikum Pak Prof, selamat datang di Nairobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Senior Pak Duta Besar yang saya banggakan, Pak Dr. Muhammad Heri Sarifudin. Terima kasih Prof. Kita bicara ngobrol-ngobrol santai aja nih Prof. Ya. Jadi namun demikian sebelum kami masuk ke substansi, saya ingin untuk juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing mengenai latar belakang Prof nih, lahir, sekolah, kemudian sampai menggeluti dunia akademisi menjadi satu passion Bapak. Jadi bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih Pak Dubes. Saya Sumaryanto, lahir 1 Maret tahun 1965. Sehingga usia saya sekarang berarti 35 tambah 22 57. Alhamdulillah sejak tahun 2013 saya sudah diberi amanah oleh negara menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan KUM 1050 KUM setara 4E. Saya bersyukur untuk bisa silaturahim di kantor Bapak sekaligus mengucapkan selamat Pak Dubes atas kepercayaan negara kepada putra terbaik yang menjadi ambasador di negara yang kami cintai ini. Nah, beberapa reputasi kepemimpinan di Universitas Negeri Yogyakarta, Pak Dubes, saya 3 periode jadi dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan 2 periode menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Alhamdulillah sejak hari Kamis 28 Januari 2021 kami diberi amanah sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta mengajak teman-teman silaturahim ke kantor Bapak di Kenya yang luar biasa. Jadi sejak tahun 2021 ya Pak ya sebagai rektor ya. Namun demikian kalau dari cerita Bapak tadi, karir itu ditempuh mulai dari bawah, kemudian dekan aja 1 periode itu 5 tahun ya Pak ya? Kalau dekan Pak Dubes 4 tahun saat itu. 4 tahun ya. Jadi 2003 2007, 2007 2011, setelah itu 7,5 tahun jadi wakil rektor bidang kemahasiswaan alumni, kembali lagi ke fakultas hampir 2 tahun dan kemarin mencalonkan diri jadi rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Selama kepemimpinan Prof sebagai rektor UNY, visi misi apa yang mau dibawa kemana ini UNY selama kepemimpinan Bapak? Apakah ada misi visi tertentu Pak?
Ya, visi kami dikenal dengan gercep, gerak cepat, 4 pilar, unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu saya jauh-jauh silaturahim ke negara Kenya yang Bapak sebagai ambasador untuk mewujudkan visi itu. UNJ bermartabat mengawal misi pendidikan investasi peradaban inline dengan apa yang menjadi tujuan utama, salah satu passion Bapak menjadi dubes, bahwa diplomasi pendidikan. Maka ini inline, saya meninggalkan kampus untuk hadir ke sini ikut bersama-sama mewujudkan cita-cita mulia Bapak di Kenya ini. Terima kasih. Kunjungan ke Kenya atau ini kunjungan ke berapa ke benua Afrika nih, Pak? Kalau ke benua Afrika baru yang pertama. Oh, baru yang pertama. Ya. Oh, kita beruntung berarti. Dan di antara 4 benua yang sudah kami kunjungi, beberapa negara di Asia, USA, Eropa, Australia, dan ini yang sangat mengharukan karena betapa staf-staf Bapak menerima kami dengan full hospitality, dan itu yang membuat saya terharu. Terima kasih sekali Pak Dubes, keluarga besar UNJ. Maka suatu saat nanti kami akan mengundang Bapak harus tindak ke universitas kami untuk mempererat tali kerjasama persahabatan. Baik, terima kasih. Ini kan pertama kali Bapak Prof. Sumaryanto ke Afrika. Ya. Dalam benak Prof. Pak Rektor ini, gambaran Afrika itu seperti apa sebelum datang dan setelah datang itu bagaimana? Kemudian apa sih yang ingin disasar, yang ingin dikejar di Afrika ini, Pak? Pak Dubes, insya Allah saya ini insan olahraga, sportif, ya, hati nurani tidak pernah bohong pada tuannya. Spirit kami datang ke Afrika adalah menjalin kerjasama. Ya, karena saya siap menawarkan jasa layanan tidak hanya universitas, Pak Dubes. Saya keluarga siap menerima implementasi diplomasi pendidikan yang Bapak gaungkan di Nairobi, Kenya ini dan beberapa negara. Saya sudah siapkan beberapa tim untuk welcome, menerima tindak lanjut misi pendidikan. Bahkan saya sebagai keluarga akan bersyukur apabila Bapak merekomendasikan anak-anak dari Kenya untuk studi lanjut di UNJ, apakah program bachelor, bukan S1, S2, S3, dan mohon dengan hormat 3 di antaranya nanti tinggal di rumah saya untuk saya dampingi sebagai Bapak asuhnya, rekomendasi Bapak. Wah, terima kasih ini Pak. Jadi saya teringat dengan ini bukan rumor, saya dengar bahwa Prof ini sangat caring, sangat peduli kepada anak-anak yang kurang mampu untuk ditampung, semacam menjadi orang tua asuh. Itu sejak kapan Prof Pak Rektor itu termotivasi untuk membantu, dan apa sih yang menggerakkan Pak Rektor melakukan semacam itu? Ya, makasih Pak Dubes. Hal yang menginspirasi saya sebetulnya nasihat kedua orang tua saya. Bapak saya Wakiman Pak Wiroediharjo itu mengarahkan kepada anak-anaknya termasuk saya, jadilah orang yang sakmadyo atau yang sederhana. Kemudian kalau mama saya, ibu saya membimbing saya, jadilah orang yang lomo, yang suka menolong, suka bersedekah. Maka insya Allah saya salah satu rektor yang masih aktif menjadi relawan, Pak Dubes. Di samping ya saya
menjadi bapak ibu asuh dari anak-anak atau mahasiswa UNY. Bahkan di luar UNY pun saya mendapat titipan dari beberapa teman untuk saya dampingi kuliah di Yogyakarta. Sudah banyak yang Bapak Rektor bantu dan sekarang mereka berprofesi sebagai apa? Ya, salah satunya sebelum saya ke Nairobi ke Kenya, saya ke Burundi mengantarkan sekaligus menyerahkan secara resmi ijazah PhD S3 lecturer dari University of Burundi. Nah, itu yang sekian waktu menjadi anak asuh saya. Itu salah satu anak asuh. Salah satu anak asuh saya. Di samping itu Pak Dubes, memang saya juga punya beberapa anak asuh, terutama di beberapa pulau di Indonesia, dan saya menyempatkan meskipun sebentar kalau saya ada tugas dinas di beberapa pulau itu, saya mengunjungi keluarga anak asuh sambil mengunjungi anak asuh yang sudah mengabdi di beberapa tempat itu. Karena kami punya komitmen alumni yang baik di samping peduli dengan alma maternya adalah peduli dengan temannya, kakaknya atau adiknya. Nah, sehingga saya sangat bersyukur alumni UNY itu dengan ikhlas kalau ada alumni yang datang untuk minta bantuan. Nah, itu Pak Dubes. Nah, sekarang menginjak ke isu mengenai kerjasama internasional, Pak Rektor. Pak Rektor kemari hari ini cukup padat acaranya dan saya berkesempatan mendampingi Pak Rektor. Tadi baru saja ketemu dengan para calon-calon mahasiswa ketemu juga baik secara in person maupun daring dengan wakil-wakil dari 3 universitas yang ada di Kenya. Harapan Pak Rektor terkait dengan kerjasama internasional atau kerjasama luar negeri yang dibangun di UNY semasa periode kepemimpinan Bapak ini bagaimana? Ya, karena UNY berkomitmen setelah mendapat amanah negara menjadi PTNBH berbadan hukum, salah satu cirinya adalah bertaraf internasional. Maka hal-hal yang terkait dengan tata kelola lembaga, juga pendampingan pada dosen, tendik, dan mahasiswa bahkan alumni untuk menuju peringkat dunia, selalu komitmen kami backup. Itulah sebabnya kami mohon Pak Dubes untuk memberikan rekomendasi tadi pada calon-calon student yang akan studi lanjut atau bahkan dosen yang lecturer exchange atau profesor exchange. Kami siap supaya komitmen kami untuk menuju dataran pengabdian tidak hanya pada negara tetapi pada komunitas dunia kami bisa implementasikan. Jadi ada semangat dari UNY untuk go global nih Pak ya? Ya, bahkan saya saat-saat akhir sebelum berangkat ke Nairobi ini Pak Dubes, saya sempatkan 3 hari penuh untuk memantau perkembangan pembangunan dormitori. Ya, kalau nanti adik-adik atau mahasiswa entah program S1, S2, S3 itu di asrama internasional sudah kami siapkan. Namun mohon kiranya ada 1, 2 atau 3 beberapa orang yang diizinkan nanti tinggal di rumah-rumah kami supaya bisa touch dengan lingkungan sekitar dan menambah vocab tentang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kultur yang ada di sana. Kalau itu baik, insya Allah supaya bisa mewarnai ketika nanti alumni itu kembali ke negara masing-masing. Nah, tentunya ini bukan pengalaman yang pertama ini ya Pak Rektor, kerjasama internasional ini. Bisa diceritakan lesson learn atau success story dari UNY mengadakan kegiatan internasional semacam ini? Ya, jadi dengan kita mengadakan silaturahim seperti ini sebetulnya membuat spirit bagi dosen
tendik, mahasiswa, bahkan alumni untuk berlomba-lomba menaikkan reputasi. Ya, oleh sebab itu sering saya sampaikan kepada keluarga besar UNY, ayolah kerjasama ke luar negeri, ayolah kerjasama ke luar negeri supaya successful kita terus menerus bertahap. Karena baru saja sebetulnya saya diundang oleh Mas Menteri untuk menerima penghargaan reputasi kelembagaan dan alhamdulillah UNY menjadi salah satu penerima anugerah terbaik. Tapi karena saya sudah komitmen Dari kementerian. Kemendikbudristek, akhirnya saya mewakilkan Pak WR Umum Keuangan, Prof. Edi. Saya harus mengedepankan komitmen kami untuk silaturahim ke Nairobi ini, Pak Dubes. Itu achievement di bidang apa itu, Pak Rektor? Macam-macam. Di bidang tata kelola lembaga alumni, kemudian kerjasama dengan luar negeri, akreditasi internasional, ya begitu. Ya. Seandainya ada universitas dari Kenya, Ya, atau dari negara di mana saya sebagai duta besar yang mengakreditasi 3 negara lainnya, ya. ingin sekali mengadakan sister university cooperation dengan UNY, apa yang dipersyaratkan atau apa area of cooperation yang ingin diajukan oleh UNY, Pak Rektor? Ya, sebetulnya in general kami senang hati seperti itu. Atas keinginan itu yang terpenting ada rekomendasi dari pimpinan atau unit terkait, misalnya Pak Dubes, sudah kami cukup itu untuk bisa menindaklanjuti aktivitas itu. Wah, kami sangat kebetulan tim kami dan saya sendiri seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu pilar dari misi diplomatik kami di 4 negara ini adalah education diplomacy, diplomasi pendidikan, dan kami sangat mendorong sekali Pak Rektor agar terjalin kerjasama antar universitas dalam skop Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ada beberapa sebenarnya yang universitas di Kenya yang sudah mengindikasikan ingin kerjasama. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita akan bisa follow up, dan juga tentu KBRI Nairobi siap, Pak Rektor, untuk juga fasilitasi apa yang diharapkan oleh UNY. Ya. Kalau boleh saya nyinggung sedikit, di UNY itu sudah banyak mahasiswa internasional yang lumayan banyak, terutama akhir-akhir tahun ini, karena memang kami ekspansi besar-besaran untuk silaturahim seperti saat ini kami ke Nairobi ini, Pak Dubes. Yang lain-lain juga berbagi tugas, tapi saya memang mengatakan pada teman-teman pimpinan, para guru besar, mahasiswa, bismillah, saya harus ke Afrika, ke Nairobi, gitu. Afrika ini berbeda dengan benua lain nih Pak Rektor, katakanlah dengan Asia atau Eropa, Amerika, dari tingkat ekonomi ya, Pak Rektor. Apakah ada perbedaan? Apakah semacam concession atau fasilitas khusus yang akan diberikan oleh UNY kepada para mahasiswa dari Afrika, khususnya dari Kenya? Ya memang sudah kami siapkan khusus rekomendasi dari Pak Dubes. Itu akan kami dampingi, kami perlakukan khusus supaya optimal. Nah, itu tadi, baik nanti skim mahasiswa itu tinggal di asrama atau tinggal di rumah. Free of charge itu Pak? Ya. Gratis? Ya, begitu. Bahkan adik-adik ini seperti biasanya nanti akan kami libatkan di berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Begitu.
juga di exempt dari tuition fee. Ya. Kalau definisi ini full scholarship ya Pak Rektor atau partial scholarship? Dalam konteks tatap muka atau bagaimana Pak Pandu? Dalam konteks untuk memberikan kepada para mahasiswa, katakanlah Pak Rektor menawarkan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1, S2, S3 dari Kenya, itu full scholarship, artinya tidak hanya tuition fee, kemudian juga tapi juga lodging, akomodasi, kemudian juga apakah termasuk return ticket? Ya, beberapa yang nanti khusus rekomendasi dari Pak Dubes, kami akan full Pak. Wah, iya. Jadi memang slot ini kami datang dari Indonesia untuk memberikan apresiasi khusus. Ya, pulang, kemudian balik, kemudian di sana aktivitas board and loading, penginapan akan kami tanggung. Tetapi kalau ada yang ingin melamar mendapat beasiswa, apakah dari negara asal dari Kenya atau dari kementerian yang disediakan, itu monggo. Namun apabila tidak ada atau belum ada, kalau itu rekomendasi Pak Dubes, insya Allah kami UNJ siap untuk melayani. Terima kasih sekali nih Pak Rektor. Saya pikir ini very noble mission, misi yang sangat mulia. Jadi, tidak hanya untuk kepentingan negara, jelas negara akan diuntungkan karena ya mereka pelajar sekarang 15 tahun, 20 tahun yang akan datang mereka menjadi decision makers di bidangnya masing-masing. Ya seperti yang tadi Pak Rektor ceritakan, anak asuhnya Bapak di Burundi itu sekarang sudah jadi pejabat di universitasnya. Betul. Dan pasti akan Indonesia menjadi satu reference. Kemudian kalau tadi Pak Rektor cermati hasil diskusi dengan para calon-calon mahasiswa yang tertarik untuk belajar ke Indonesia, apa impresi Pak Rektor? Wah, kesannya? Bagi kami excellent Bapak. Saya tadi hanya meninggalkan sebentar ke restroom. Sebetulnya saya ingin full untuk ikut, hanya sebentar saja karena melihat antusiasme peserta meeting tadi, sungguh kami sangat mengapresiasi. Maka kami optimis, bahkan tadi kami sampaikan kalau ingin segera daftar, kami siapkan tip advance, tip admin, dan sambil silahkan kalau mau mengajukan beasiswa. Tapi kalau memang belum ada beasiswa, silahkan konsultasi dengan Pak Dubes, karena kami akan menyediakan slot khusus dari UNJ untuk anak-anak. Iya. Nah tadi juga Pak Rektor ketemu baik daring maupun in person dengan Vice Chancellor dari universitas, kemudian juga dari dua universitas secara secara daring. Itu bagaimana tanggapan Bapak dengan hasil diskusi itu? Ya, senang sekali karena tadi teman-teman peserta dialog juga surprise karena di UNJ khususnya program magister dan doktor itu kan dilaksanakan masih daring, online, dan ini yang akan memudahkan, tidak high cost. Maka cepat-cepat saya menawarkan tidak harus menunggu kuliah mulai September tahun depan, tapi silahkan kalau mau kuliah mulai bulan Februari. Bahkan sekarang sistem kurikulum di program doktor kami Pak Dubes itu sebagian hanya kuliah 1 semester teori. Setelah itu bisa ujian proposal disertasi, bisa publikasi baik yang program doktor maupun magister.
sehingga cukup tinggal di stay di Kenya, kita tetap kuliah melalui daring. Nah, tadi yang kami informasikan 1 tahun, mulai ini tahun kedua buka 2 kali. Biasanya kan rata-rata perguruan tinggi Indonesia kan hanya 1 kali buka. Iya, 1 kali. Kami buka 2. Karena kami bersyukur Pak Dubes, 2 tahun terakhir ini jumlah guru besar kami meningkat secara signifikan. Jumlah dokter kami meningkat secara signifikan. Nah, sehingga kami berani untuk membuka 2 periode itu dalam 1 tahun. Berapa guru besar yang ada, Pak? 130 guru besar. Banyak ya? Ya. Dan baru kali ini UNJ alhamdulillah mencetak rekor terbanyak guru besar. Dan kami masih menunggu 59 yang online on proses. On proses untuk turun SK-nya. Terakhir Prof, ini wejanganlah bagi para generasi muda mengenai apakah itu pendidikan, apakah itu mengenai masa depan dan sebagainya. Prof Sumaryanto diberi kebebasan, silahkan final closing statement untuk menyampaikan wejangan kepada anak-anak muda. Ya, Pak Dubes, saya sekali lagi bersyukur dipertemukan Allah pada senior kami, Bapak. Salah satu kunci sukses itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, Pak Dubes ATM ini sumber inspirasi, sumber referensi yang luar biasa. Maka dekatlah dengan orang yang soleh, orang yang sukses. Insya Allah teman-teman pada saatnya nanti akan sukses seperti Pak Dubes. Wah, ini Bapak ini filosofi Sunan Kalijogo ini. Ini tombok hati ini. Gitu ya, Pak ya. Karena bagi kami bertemanlah dengan orang soleh. Ya, Bapak mengalahkan 1000 nasihat. 1 keteladanan mengalahkan 1000. Lah Bapak sebagai tauladan kami. Gitu Pak Dubes. Terima kasih. Kami justru mentauladani semangat dan kisi-kisi sisi kemanusiaan Pak Rektor ini, Masya Allah luar biasa. Setelah saya lebih mendalami lagi. Terima kasih Pak Rektor sudah berbagi pengalaman, berbagi informasi dan sebagainya. Semoga kunjungan kali ini membawa kesan. Makasih Pak Dubes, ini cindera mata kami sebagai ungkapan rasa syukur kami diterima yang luar biasa oleh Pak Duta Besar, supaya juga segera mengagendakan tahun depan insya Allah tindak ke Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika dan menguji program doktor pada saatnya nanti. Ngaten Pak Dubes. Ya. Terima kasih. Demikian perbincangan kali ini. Dan kita sudah bincang-bincang 30 menit dengan rektor yang penuh inspirasi, penuh membawa misi yang sangat humanitarian, kemudian juga rektor yang sangat visioner. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel KBRI Nairobi TV. Ciao. Ciao.